Kita akan mulai membahas tentang ANOVA. Nah, kalau udah ngelewatin regresi linear berganda sama regresi logistik kemarin, harusnya di ANOVA jauh lebih fresh, jauh lebih mudah ditangkapnya. Mudah-mudahan. Nah, kalau dari menurut saya sih, ini mah ya, kalau menurut saya dibanding regresi linear berganda kemarin, itu sama regresi logistik itu jauh lebih mudah ANOVA ya, atau terutama yang one way, kecuali nanti yang two way itu ada agak sedikit kompleks untuk yang two way-nya, tapi untuk yang one way-nya ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih cepat memahami berkaitan dengan ANOVA. Kita akan masuk ke praktek analisis data yang menggunakan SPSS one way ANOVA ini. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu secara konsepnya untuk ANOVA one way. Ya, dari definisinya sendiri, one way ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata pada tiga kelompok atau lebih. Nah, kalau teman-teman waktu pertama pernah namanya mendapatkan perbandingan antara dua kelompok, nah itu biasanya pakai t-test tuh. Nah, kalau ANOVA ini wajib minimal itu tiga kelompok, ya. Kata kuncinya ada di sini, ada tiga kelompok. Itu sebentar, nyari garisnya open. Nah, kata kuncinya ada di sini, ada tiga kelompok atau lebih. Contohnya misalkan kita pengen mengukur motivasi kerja perbedaan antara Gen X, Gen milenial, sama Gen Z. Nah, ini terjadi jadi tiga kelompok gitu. Yang diukurnya dependent variabelnya itu motivasi kerja. Nah, jadi variabel Y-nya itu motivasi kerja. Variabel X-nya itu adalah generasi. Generasinya terbagi jadi tiga. Atau bisa juga kalau misalkan kita pengen melihat motivasi kerja berdasarkan eh, apa? Misalnya hmm, tahun masuk gitu. Tahun masuk misalkan. Tahun masuk jadi pegawai. Jadi nanti dibagi misalkan tahun yang 2009 sampai tahun 2010, terus abis itu kategori 2011 sampai 2015 atau yang terbaru. Nah, itu juga bisa. Intinya minimal itu ada tiga kategori. Nah, harus ada tiga kategori kelompok ya, tiga kelompok. Nah, ataupun lebih itu nanti dikelompokkan. Atau bisa juga berdasarkan kalau jenis kelamin kan cuma ada dua tuh, laki-laki sama perempuan. Nah, itu nggak bisa. Jadi wajib harus tiga kelompoknya. Bisa juga menggunakan divisi gitu. Motivasi kerja, divisi IT, terus habis itu divisi marketing sama divisi operasional. Nah, nanti kita dibandingkan tuh dari tiga divisi tersebut motivasi kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau model ANOVA itu tujuannya untuk membandingkan tiga kelompok gitu. Ya, mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antar kelompok tersebut dari tiga yang barusan ya, tiga kelompok tersebut. Nah, di sini saya contohnya generasi ya, Gen X, milenial, Gen Z gitu. Jika perbedaan rata-rata antar kelompok cukup besar dibandingkan variasi di dalam kelompok, maka Visto che perbedaannya l'altro dianggap signifikan. partecipandono lo Gitu. Nah, lanjut. Untuk variabel dalam one way ANOVA itu sama, tetap ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, hanya saja untuk variabel independennya itu punya faktor, ya, atau punya kelompok lah. Makanya di sini saya sampaikan minimal bisa dibuat kelompoknya itu tiga. Itu wajib kalau misalkan pengen menggunakan ANOVA wajib tiga minimal. Nah, ini ada contoh variabel generasi, makanya tadi ada Gen X, milenial, dan Y. Atau semester, itu bisa dibandingkan semester satu eh, 5 sama semester 8 misalkan. Atau program studi, misalkan psikologi, manajemen, sama hukum gitu. Pengen dilihat motivasi belajarnya, contoh. Nah, itu adalah
contoh-contoh variabel independen. Jadi satu variabel independen punya tiga kelompok itu. Dan Y-nya itu adalah variabel dependen, di mana variabel yang dibandingkan rata-ratanya. Ya bisa motivasi kerja, tingkat stres, atau mungkin tadi kalau mahasiswa berarti IPK, atau motivasi belajar gitu. Nah, itu bisa. Yang terpenting hasil akhirnya itu wajib angka interval ya. Jadi ada angka bentuk angka gitu. Bisa bentuk interval. Ya, itu wajib. Nah, selanjutnya ini contoh beberapa penelitian yang biasanya menggunakan one way ANOVA. Kalau di bidang psikologi, di tema-temanya itu atau judul-judulnya itu biasanya perbedaan tingkat stres mahasiswa berdasarkan semester. Nah, terus perbedaan motivasi belajar berdasarkan program studi. Nanti program studinya disampaikan ada tiga atau empat gitu. Nah, ini contoh-contoh yang biasanya memang penelitian itu menggunakan ANOVA. Terus perbedaan self esteem berdasarkan urutan kelahiran. Misalkan di keluarganya ada anak satu, anak kedua, dan anak ketiga. Nanti akan dibedakan tuh, dikelompokkan. Anak ketiga akan dikumpulkan sama anak-anak anak yang lahir ketiga juga. Anak yang kedua dikumpulkan dengan anak yang kedua juga gitu. Nanti kira-kira ada perbedaan gak nih self esteemnya gitu. Itu contoh di bidang psikologi. Kalau di bidang pendidikan, perbedaan hasil belajar berdasarkan metode pembelajaran. Kan banyak nih di kita gitu beberapa metode pembelajaran. Nah, nanti itu dibandingkan metode pembelajarannya. Harus tiga ya, tiga metode pembelajaran yang berbeda dibandingkan hasil belajarnya seperti apa. Terus perbedaan IPK mahasiswa berdasarkan fakultas. Terus perbedaan tingkat literasi digital berdasarkan angkatan mahasiswa. Ini contoh-contohnya. Atau di bidang manajemen dan SDM, perbedaan kepuasan kerja berdasarkan generasi karyawan. Tadi misalnya dari Gen Z, X, milenial. Terus yang kedelapan, misalkan perbedaan kinerja karyawan berdasarkan tingkat pendidikannya. Jadi bisa dilihat atau dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMA, lulusan S1, sama lulusan SMP misalkan gitu. Atau di bawah SMA. Nah, itu bisa. Terus perbedaan komitmen organisasi berdasarkan masa kerja. Nah, nanti bisa dilihat juga. Misalkan kita pengen bagi tiga kategori, eh lebih dari 10 tahun, terus habis itu eh 1 sampai 3 tahun misalkan. Nah, terus 4 sampai 9. Nah, misalnya pengen jadiin tiga kategori gitu. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi nanti akan dibandingkan yang kerjanya 3 tahun, hanya masa kerjanya 3 tahun, masa kerja 9 tahun sama lebih dari 10 tahun. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya terdapat tiga kelompok. Pola utamanya atau pola umumnya ini ya, X-nya itu adalah kelompok atau faktor, Y-nya itu adalah skor yang nanti akan dibandingkan. Ya. Ini kuncinya, ANOVA itu digunakan ketika terdapat satu variabel pengelompokan yaitu X dengan tiga kelompok atau lebih. Jadi kalaupun nanti kelompoknya ada empat, bisa tetap pakai ANOVA. Itu. Dan ingin membandingkan rata-rata satu variabel dependen, yaitu Y-nya. Itu untuk konsep dari ANOVA itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Secara umum itu konsep utamanya terkait tentang ANOVA. Saya Kak Juwita. Ya, gimana? Jadi one way ANOVA ini faktor faktor X-nya 3 atau lebih gitu ya. Iya, betul. Oke, siap itu aja. Ya. Ah, jadi bukan variabelnya ada tiga ya, X-nya ada tiga bukan. Ini variabel X-nya tuh ada satu, cuman dia punya kelompok gitu, dibagi kelompok. Karena beda kalau misalkan X-nya ada tiga gitu. Oh ya itu tadi, oh, berarti dia nih nariknya ke bawah kan Iya, ininya. betul. Variabelnya bukan ke samping Ah, kayak ah, ah. kemarin. Oke, dipahami. Siap. Batasannya ada nggak? Lebih dari 3 itu lebihnya maksimalnya berapa? Nggak ada. Dia minimal tiga. Jadi kalau lebih mau ada 5, ada 6, nggak jadi masalah. Masih bisa pakai ANOVA. Siap, Tuh. dipahami. Nanti bedanya sama two-way itu eh apa? Tambah.
variabel baru lagi. Nanti itu nanti di pembahasan two way. Yang penting untuk one way teman-teman pahami dulu X-nya satu tapi kelompoknya lebih dari tiga dikelompokkan. Nah, eh, untuk ANOVA one way ini biasanya hipotesis yang dia berikan itu atau hipotesis yang biasanya muncul tidak terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok sama terdapat perbedaan rata-rata pada minimal satu kelompok ya. Ini biasanya hipotesis yang terjadi di ANOVA dan sama seperti regresi linear berganda, terus sama juga seperti regresi logistik sebelumnya, ANOVA juga punya asumsi, punya uji asumsi tersendiri yang wajib dipenuhi. Jadi kalau misalkan ternyata nggak dipenuhi, nah ini nggak bisa melakukan uji ANOVA. Nah, yang paling krusial adalah yang wajib harus lolos supaya biar bisa uji asumsi itu, uji ANOVA ini. Yang pertama itu data wajib berdistribusi normal. Nah, data aslinya kalau di kalau di regresi linear berganda itu kan residualnya, nilai residualnya itu harus berdistribusi normal, sedangkan eh, di ANOVA ini data hasil penelitiannya itu harus berdistribusi normal dari kategori dari tiga kelompok tersebut gitu. Nah, itu wajib. Kalau ini tidak terpenuhi, berarti tidak bisa dilakukan ANOVA. Bisa menggunakan non parametrik namanya Kruskal-Wallis apa namanya? Saya lupa gitu. Kruskal-Wallis gitu. Itu tesnya. Nah, itu untuk asumsi yang pertama. Itu wajib, tidak boleh tidak, harus normal. Kalau tidak berarti sudah masuk ke non parametrik. Pak Nah, Yuda punten. ya, Itu tadi maksudnya bedanya yang distribusi normal yang one way sama yang sebelumnya apa, Kak? yang regresi linear berganda. Mm-mm. Regresi linear berganda itu yang diuji normalitasnya itu residual dari variabel X-nya. Oh, yang muncul Ya, rest di kolom iya. keempat selanjutnya. Oh, I see. Heeh. Kak. Jadi kan yang diuji normalitasnya yang variabel baru tuh yang ada Mm-mm. tulisan res. Masih ingat Mm-mm, kan? mm-mm. Nah, Iya, ya. sedangkan di ANOVA kita nggak pakai residual, tapi memang nilai aslinya yang langsung diuji normalitasnya. Gitu. Oke, makasih, Kak. Ya. Nah, itu wajib ya untuk data berdistribusi normal itu wajib. Nah, untuk yang kedua, asumsi yang kedua, ini variansnya harus homogen. Jadi ada uji homogenitas. Nah, hanya saja untuk di ANOVA, homogenitas ini bukan suatu kewajiban. Kenapa? Tapi tetap kalau misalkan memang gimana ya, bukan suatu kewajiban. Bahasanya bukan bukan gitu sih. Eh kalau datanya homogen, ANOVA biasa bisa dilakukan. Jadi normal tuh ANOVA-nya. Nggak perlu ada modifikasi sesuatu dalam proses nanti uji ANOVA-nya. Tapi kalau misalkan datanya tidak homogen, itu masih bisa dianalisis menggunakan ANOVA, tapi nanti ada hasil centang yang diuji ANOVA-nya itu yang harus dilakukan. Salah satunya adalah uji yang robust menggunakan well dan post hoc-nya itu nanti menggunakan Games-Howell. Nah, teman-teman mungkin ketika lagi kemarin di hari Sabtu pernah eh, kenal atau pernah disampaikan sama Bu Eis gitu ada post hoc bagian post hoc-nya itu Ben Foroni sama satu lagi tuh apa ya maaf. Oke, Eh, Pak. ya 2K. Nah itu wajib ketika digunakan ketika posisi data homogen apa datanya itu bersifat homogen itu itu bisa menggunakan 2K gitu ketika posoknya. Nah, dan nggak perlu menggunakan robust well karena datanya homogen. Itu hanya ketika data tidak homogen baru bisa menggunakan ini gitu. Jadi kalau datanya homogen aman. Makanya di sini saya katakan homogenitas itu nggak wajib-wajib banget gitu. Kenapa? Karena kalau data tidak homogen sekalipun masih bisa dilakukan ANOVA tapi dengan cara lain gitu. Jadi masih bisa tetap dilanjutkan. Jadi yang wajibnya itu adalah data berdistribusi normal itu wajib sama uji homogenitas.
untuk melihat apakah data homogen atau tidak. Dan yang ketiga, data dependent itu berskala interval. Jadi harus berupa skor angket, IPK, motivasi, tingkat stres, kinerja, dan lain-lain. Jadi ada angka real yang keluar di situ ya untuk hasil angkanya. Nah, ini penting. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka one way ANOVA tidak dapat digunakan. Gunakan alternatif analisis non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Gitu. Makanya yang dipentingkan itu, saya sampai tulis di sini wajib ini di distribusi normalnya, uji normalitasnya. Kalau homogennya masih bisa diakalin lah itu. Nah, kita akan masuk ke uji normalitas. Kita akan ulang kembali uji normalitas data di SPSS. Nah, teman-teman, biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan kalau di soal-soal modelnya seperti ini. Ini contoh kita perbedaan resiliensi eh, di generasi ya, gitu. Kira-kira kita pengen ngecek nih generasi X, milenial dan Z itu punya resiliensi yang berbeda atau tidak. Nah, ini ada muncul masing-masing sampelnya itu 20 ya. Jadi total sampelnya itu ada 60 orang. Excelnya muncul kan ya? Terlihat kan? Enggak, Belum. Kak. Ya. Belum. Oh, berarti saya bukan. Enggak. Bentar. Share screen-nya salah berarti saya. Sorry, sorry. Berarti tadi masih di PowerPoint ya? Iya. Oke, Iya, Kak. bentar. Ini udah kelihatan. Sudah, Kak. Oke. Nah, kita masuk ke praktek. Di mana kita akan uji coba. Ini contohnya, saya pengen melihat perbedaan resiliensi di generasi gitu. Jadi variabel Y-nya itu adalah resiliensi, sedangkan variabel X-nya itu adalah generasi. Generasi X, milenial, dan Gen Z. Nah, total sampel itu semuanya sebetulnya 60 orang. Tapi 60 orang itu dibagi 20 di Gen Z, 20 di milenial, dan 20 di Gen X. Itu. Nah, makanya soalnya seperti ini. Ini adalah nilai resiliensinya 78, 81, 79. Nah, itu mungkin nilai resiliensinya. Ini contoh saja. Nah, sebelum masuk ke SPSS, teman-teman lebih enaknya buat dalam satu format. Modelnya seperti ini. Jadi nilai resiliensi silakan teman-teman deretin semua sampai ke bawah. Lalu teman-teman coding gitu. Gen X ini saya tulis angka 1. Ya, saya tulis angka 1. Jadi nanti angka 1 itu mencerminkan Gen X. Makanya angka satunya saya tarik semua, ada 20. Milenial saya tulis angka 2. Tarik semua sampai 20. Dan Gen Z saya tulis angka 3. Ketika sudah jadi seperti ini, nilainya sudah ada, sama kategorinya sudah ada, silakan teman-teman copy, pindahkan ke SPSS. Nah, ketika sudah dipindahkan ke SPSS, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Seperti biasa, nanti variabel view-nya, teman-teman bisa tulis generasi, resiliensi, atau mau ditulis misalkan ini variabel X, ini Y juga boleh sih. Ini Y, terus dilabelin, ini adalah generasi, Y-nya itu tadi resiliensi. Nah, untuk yang X, variabel X, itu teman-teman wajib memberikan namanya codingan atau values. Sama seperti sebelumnya. Ya, yang waktu lagi sebelum-sebelumnya pernah kita pelajari ini juga. Silakan teman-teman bikin values-nya ya. Bikin value-nya atau codingannya. Angka 1 itu adalah Gen X, 2 itu milenial, 3 itu Gen Z atau yang lainnya kalau misalnya nanti teman-teman mendapatkan soal yang berbeda. Klik OK. Nah, ini sudah untuk Y-nya jangan lupa dirubah ke scale karena interval. Lalu untuk yang kategorinya atau kelompoknya teman-teman bisa pilih nominal. Saya biasanya desimalnya saya kosongkan. Nah, itu udah selesai. Untuk data ini udah clear. Ya, datanya sudah clear. Nah, selanjutnya hal pertama
Sebelum melakukan uji ANOVA, teman-teman akan melakukan namanya uji asumsi normalitas data. Nah, teman-teman kalau masih ingat, uji normalitas data itu sama ya, masuk ke analisis, terus masuk ke bagian explore. Nah, nanti variabelnya yang dependent kan ini begini ya. Nah, yang dependent itu y-nya silakan masukkan ke dependent list, untuk x-nya itu silakan masukkan ke factor list. Nah, seperti biasa, ini sebentar plotnya. Ini jangan lupa nanti di checklist normality plot with test-nya karena kita bakal ngecek normalitas datanya. Itu sudah sih hanya itu saja. Ya, hanya bagian itu yang perlu di checklist. Lalu klik OK. Nah, sebentar. Nah, ini sama tampilannya ya. Muncul seperti yang waktu lagi di regresi linear berganda. Nah, hanya saja ini data aslinya karena nggak ada di sini kan nggak ada variabel baru nih. Kalau di regresi linear berganda teman-teman kan harus bikin residualnya dulu, makanya muncul variabel baru ada res itu. Nah, baru habis itu normalitasnya yang diujinya adalah variabel resnya. Kalau ini nggak perlu, jadi langsung ya. Ini ya ini yang kita ambil sama untuk normalitas data. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Ini data hasil SPSS yang sudah saya ambil. Nah, untuk tes normalitas data atau normalitas data ini, saya menyarankan karena ini kan kalau di contohnya, walaupun sampelnya itu sebetulnya 60, tapi ketika dibagi ke kelompok itu kan masing-masing 20 ya. Jadi N masing-masing kelompok tuh di bawah 50. Makanya di sini saya tulis nih, karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok kurang dari 50 responden, maka uji normalitas yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Ingat yang sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan kalau Shapiro-Wilk itu lebih sensitif di data kecil di bawah 50. Tapi kalau di atas 100, Kolmogorov-Smirnov lah yang digunakan. Maka karena ini datanya kurang dari 50, yang digunakan adalah signifikansi dari Shapiro-Wilk. Karena kalau misalnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ini Gen Z tidak normal. Gitu. Kita menggunakan Shapiro-Wilk karena memang datanya lebih apa kurang dari 50 gitu. Makanya dari sini asumsi pertama terpenuhi. Nah, karena nilainya itu di atas 0,05 semua. Jadi kalau untuk distribusi normal ya data itu wajib signifikansinya harus di atas 0,05. Ketika di atas 0,5 maka data berdistribusi normal. Dengan kata lain, untuk Gen X, milenial, dan kelompok Gen Z, semuanya datanya berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke uji homogenitas dan one-way ANOVA. Nah, ini untuk normalitas datanya. Jadi sama ya untuk normalitas data. Nah, selanjutnya ketika sudah uji normalitas, kita akan masuk ke uji homogenitas. Nah, di uji homogenitas itu ada di bagian analyze, teman-teman pilih di sebentar. Nah, compare mean, lalu pilih one way ANOVA. Ini one way ANOVA. Nah, kita set. Untuk resiliensi kita pindahkan yang Y-nya ini ke dependent list dan X-nya ini ke faktor. Terus di bagian option, teman-teman klik bagian homogeneity of variant test. Nah, ini untuk cek homogenitasnya, uji homogenitasnya. Setelah itu klik continue. Oke. Nah, ini muncul dan ini ya tes uji homogenitas itu kita ngambil tabel yang ada di sini. Nah, test of homogeneity of variance kita mengambil yang tabel ini. Itu. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini untuk uji homogenitasnya kita ngambil yang tabel test of homogeneity of variant. Yang dilihat itu adalah rata-ratanya, jadi based on mean. Silakan teman-teman fokus ke bagian signifikansi based on mean-nya di sini. Ya.
Di sini nilainya 0,671. Sedangkan untuk uji homogenitas itu punya kriterianya. Jika nilai signifikansi p-value based on mean itu kurang dari 0,05, maka disimpulkan varian data tidak homogen. Kalau kurang dari 0,05. Tapi kalau misalkan p-value ya nilai based on mean-nya itu lebih besar dari 0,5, maka disimpulkan dia homogen, terpenuhi. Karena ini lebih dari 0,05, maka untuk uji homogenitas menggunakan Levin test based on mean diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,671 itu lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan varian data antar kelompok generasi bersifat homogen. Dan dengan demikian asumsi normalitas dan homogenitas untuk uji ANOVA sudah terpenuhi semua. Berarti nilai ANOVA yang ada di sini, nih di hasil uji ANOVA ini, udah bisa digunakan untuk menginterpretasi eh, uji hipotesisnya gitu. Karena ini homogen datanya. Kalau misalkan tidak homogen, nah gimana kalau misalkan ternyata tidak homogen? Kalau misalkan data, karena ini kan kebetulan data kita homogen ya. Kalau misalkan nggak homogen itu, yang tadi saya sampaikan, itu ada sedikit perbedaan ditambahkan di checklist di bagian sini nih. Kalau nggak homogen. Nah, nih, well test. Kalau ternyata datanya tidak homogen ya. Nanti hasil well test ini akan muncul di SPSS-nya. Nah, nih ada robust test of equality of mean. Nah, nanti yang akan digunakan untuk interpretasi bukan ini, tapi yang bawah. Kalau datanya tidak homogen. Itu. Bedanya itu aja sih. Nah, karena kebetulan untuk saat ini data kita homogen, jadi tabel ANOVA sudah bisa diinterpretasikan untuk menjawab hasil hipotesis. Gitu. Nah, makanya di sini untuk uji hipotesis one way ANOVA, ini saya copy ya hasil uji one way ANOVA-nya. Nah, hipotesis hipotesis yang biasa dibuat itu kalau dalam skripsi atau tesis, tapi ini sih kalau one way ANOVA biasa skripsi sih, bukan tesis. Nah, itu tidak terdapat perbedaan rata-rata resiliensi antar generasi X, milenial, dan Gen Z. Terus, hipotesis alternatifnya atau H1-nya terdapat perbedaan rata-rata resiliensi pada minimal satu kelompok generasi. Nah, dasar pengambilan keputusan lebih dari 0,05 HO diterima, kurang dari 0,05 HO ditolak. Nah, sedangkan yang dilihat untuk nilai ANOVA ini hanya nilai signifikansi sama nilai F. Ya, nih, itu. Karena nilai signifikansinya 0,001, berarti kurang dari 0,05, jadi H1 diterima. Terdapat perbedaan rata-rata resiliensi pada minimal satu kelompok generasi. Nah, ini kesimpulannya ya. Terdapat perbedaan tingkat resiliensi yang signifikan antara generasi X, milenial, dan generasi Z. Kalau dinarasikan dalam laporan, biasanya berdasarkan hasil one way ANOVA diperoleh nilai F sebesar 171 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 dan karena nilainya signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat resiliensi yang signifikan antara generasi X, milenial, dan Gen Z. Nah, tapi perlu dicatat juga buat teman-teman semua, pada tahap ini itu ANOVA hanya menjawab apakah ada perbedaan gitu ya. Jadi ANOVA itu cuma menjawab perbedaan. Nah, ternyata hasilnya terdapat perbedaan untuk yang di sini. Dia belum menjawab kelompok mana yang berbeda. Gitu. Dia belum menjawab, makanya ada namanya analisis lanjutan, yaitu menggunakan post hoc test untuk mengetahui apakah Gen X itu berbeda dengan milenial, Gen X itu berbeda dengan Gen Z, dan milenial itu berbeda dengan Gen Z. Kita akan membandingkan antara setiap generasinya. Gitu. Apakah semuanya berbeda atau cuman ternyata terjadi terjadi perbedaannya itu cuman di salah satu generasi doang.
antara Gen X dan milenial doang. Gen X ke Z ternyata nggak ada perbedaan. Contoh gitu. Nah, itu bisa dilihat di tabel uji post hoc. Nah, di mana uji post hoc-nya? Uji post hoc-nya ketika teman-teman tadi masuk di analisis ANOVA One Way, itu silakan masuk ke bagian post hoc karena datanya. Oh sorry, bentar sebelum ke situ, ini dulu nih teorinya. Post hoc test itu lanjutan dari uji ANOVA yang menunjukkan perbedaan yang signifikan, mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Nah, ini contohnya ya, Gen X milenial, Gen X Z, milenial dan Z gitu. Nah, eh, syarat untuk melakukan post hoc itu semuanya sudah terpenuhi dan ini ada kondisi data tertentu. Tadi ya misalkan untuk kondisi data N-nya sama, jadi jumlahnya tuh tadi kan kita rata ya 20 semua gitu. Eh, Terus variannya sudah homogen. Nah, itu uji utamanya adalah ANOVA biasa dan post hoc-nya itu disarankan menggunakan tukai HSD. Ya, menggunakan tukai. Itu. Ini karena paling populer untuk ukuran sampel sama dan variannya homogen dan lebih sensitif, mudah menemukan perbedaan. Nah, beda cerita kalau misalkan ternyata teman-teman itu N-nya berbeda. Jadi bisa jadi di satu kelompok tadi misalkan Gen X teman-teman dapat sampelnya tuh di Gen X itu ada 30, terus di milenial ada 20, di Gen Z-nya ada 50. Itu kan berbeda tuh total sampelnya. Nah, itu bisa menggunakan ANOVA biasa ketika memang variannya homogen, tapi post hoc-nya disarankan menggunakan Bonferroni disarankan. Kenapa? Karena Benforoni itu lebih konservatif dan aman ketika ukuran sampel antar kelompoknya itu tidak seimbang. Jadi dia lebih ketat dan mengurangi resiko false positif. Nah, itu perbedaan ya, sedikit perbedaan kenapa harus posoknya itu menggunakan Tukey atau Bonferroni gitu. Nah, ini kondisi data yang ketiga itu ketika variannya tidak homogen. Nah, kita menggunakan well test. Nah, terus post hoc-nya itu harus menggunakan Games Howell itu. Ini menggunakan metode robust ya. Itu eh, bisa digunakan. Sorry. Sama kalaupun nanti N-nya berbeda tapi tidak homogen, bisa juga tetap menggunakan well test dan hasilnya post hoc-nya itu menggunakan Games Howell. Itu. Jadi ketentuan-ketentuannya berkaitan post hoc harus menggunakan apa. Jadi disesuaikan dengan kondisi data teman-teman. Itu. Ya, inti praktisnya adalah post hoc itu digunakan untuk menjawab pertanyaan kelompok mana saja yang berbeda setelah ANOVA menunjukkan bahwa ada perbedaan. Nah, eh, di bagian sini, nah tadi kalau misalkan ternyata N-nya berbeda, teman-teman cukup checklist yang Bonferroni. Mana? Nah, yang Bonferroni. Tapi kalau misalkan ternyata tadi kan N-nya sama semua, ya udah 2K. Cukup 2K saja gitu. Kalau misalkan N-nya beda, terus homogen, Bonferroni yang di checklist. Terus kalau misalkan ternyata tidak homogen, nanti pengen lihat 2K-nya ini yang di checklist. Gomez Howell. Ya, gitu. Itu perbedaannya. Jadi nggak perlu di checklist semua, karena saat ini contohnya N-nya tuh sama semua di setiap kelompok, ya kita checklist 2K. Klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul multiple comparison. Nah, ini tukai HSD. Gitu. Ini yang akan kita lihat perbandingannya antara setiap generasi. Jadi multiple comparison ini nanti kita pindahkan. Ya. Ini contohnya. Yang dilihat dalam tabel multiple comparison, ini kebetulan saya tadi checklist dua-duanya ya, Benforomi sama 2K. Jadi nggak apa-apa. Uh, yang kita ambil datanya itu hanya Gen X terhadap milenial, itu nilainya ini, ya, main difference-nya sama signifikansinya. Jadi teman-teman fokusnya di bagian main difference sama signifikansi. Gen X terhadap Gen Z
ini sama ini. Karena sudah Gen X milenial sudah, Gen X dan Gen Z sudah, yang belum kan milenial sama Gen Z, makanya di bagian yang kedua ini saya hanya kotakkan yang bagian Gen Z-nya saja. Kenapa? Karena milenial dan Gen X itu kan sudah ada perbandingannya. Ini sama, cuman dibalik doang, makanya ada minus gitu. Sedangkan nilainya sama semua. Ini juga sama tuh, kebalik doang. Nah, makanya kita ngeliat perbandingan antara milenial dan Gen X. Jadi ngebacanya begini. Nah, dibandingkan gitu. Ini Gen X dibandingkan ke milenial, Gen X dibandingkan ke Z. Yang belum kan milenial dan Z. Makanya di bagian bawahnya cukup milenial dan Gen Z saja. Nilai ini nanti kita akan masukkan ke dalam laporan. Makanya dalam SPSS itu sebetulnya dalam membuat laporan statistik kita itu nggak boleh copy paste hasil SPSS kayak gini langsung masukin ke laporan, tidak. Tapi kita harus membuat tabel sendiri. Tetap harus dimasukkan secara manual dengan format apa versi 7 gitu panduannya. Nah, jadi itu syaratnya. Makanya ini nanti nilai-nilai ini saja yang akan kita cantumkan. Itu. eh ini ini homogeneous subject ini sebetulnya hampir sama nilainya tuh dengan rata-rata sih, main rata-rata di statistik deskriptifnya. Nah, sorry, kecoret. Nah, Permisi Kak Yuda. ya, Tadi kan diminta masukkan manual aja ya tabelnya itu kalau buat ya, laporan Texas nanti. Nah itu data yang diperlukan aja tadi ya, maksudnya yang diketik ulang. ya betul. Yang diperlukan saja. Oh, Contoh ini hasil post hoc 2K oh iya, seperti ini. yang Siap. diperlukan itu hanya bagian ininya saja gitu. Makanya ketika dalam membuat sebuah laporan statistik tidak seluruh hasil SPSS kita masukkan, tapi memang data yang perlu ditampilkan saja yang dimasukkan. Nah, untuk posok ini, data-data yang kita butuhkan ya hanya ini saja perbandingan Gen X dan milenial. Tadi kan mean difference-nya, tadi saya sudah kasih tahu. Ini yang dimasukkan sama signifikansinya. Gitu, kesimpulannya berbeda. Kesimpulan singkatnya terdapat perbedaan. Gen X ke Gen Z sama terdapat perbedaan juga. Milenial dan Gen Z terdapat perbedaan juga. Dari mana ngelihatnya? Dari sini nih nilai signifikansinya karena di bawah 0,05 semua. Jadi berdasarkan hasil uji posok tuh kayak seluruh pasangan generasi menunjukkan perbedaan tingkat resiliensi yang signifikan. Generasi X memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi. Nah, dibandingkan milenial dengan selisih rata-rata sebesar 3,55 nih. Jadi ini tuh selisih rata-rata. Selisih rata-rata antara Gen X ke milenial itu sekitar 3,55 poin. Dan lebih tinggi dibandingkan, sorry, ini coretannya. Nah, nah, di sini juga ditulis dan lebih tinggi dibandingkan generasi Z dengan selisih rata-rata sebesar 8,8 poin. Nah, di sini gitu. Selain itu, milenial juga memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan generasi Z. Nah, dengan nilai total atau selisih nilainya itu 5,25 gitu. Oke. Termasuk untuk tabel apa presentasi yang lain ya, representasi yang lain maksud saya. Iya, jadi memang kalau buat memasukkan tabel itu di Interpretasi. menginterpretasikannya tidak semua hasil nilai di SPSS kita masukkan, jadi memang yang diperlukan saja yang dimasukkan ke dalam bentuk tabel. Dan format apa versi 7 bukan kayak gini ya. Bukan, ini juga saya kemarin buru-buru gitu, jadi nggak sempat untuk bikin format apanya. Tapi kurang lebih hampir mirip sih. Hanya saja format apa itu dia cuma ada garis atas, gini nih. Terus abis itu ada garis bawah di sini.
ya, sama di paling bawah. Tengah-tengahnya tuh nggak ada format apa. Kayaknya ada di nanti di sini. Mohon maaf, Kak. Format versi 7 itu maksudnya apa? SPS-nya? Bukan, bukan. Format pembuatan. Jadi dalam menulis karya ilmiah, itu kita punya panduan format internasional. Dia tuh, Oh, format internasional panduannya tuh eh, apa versi 7, bukan SPSS-nya. Ini format panduan dalam membuat sebuah karya ilmiah. Apa versi nah, 7? siap. Tuh. Nah, ini saya coba ini aja deh. Nanti sebentar. Nih format apa versi 7 untuk tabel. Apa versi 7? Nah, dia tuh kayak gini modelnya. Tuh, kelihatan nggak tadi? Sebentar. Mana ya? Gini deh. Nah, nih yang sebelah kanan. Tuh dia tuh cuma ada garis atas, terus abis itu garis di bawah judul, sama paling bawah, sama ada not atau catatan seperti ini modelnya. Tulisannya tabel 1, di bawahnya langsung judul. Nah ini ya, format internasional seperti ini. Itu. Di copy. Di copy. Ya. Ini emang format di apa di jurnal gitu. Kalau publish jurnal itu ya model tabelnya pasti begini modelnya. Betul. Jadi dia hanya membuat seperti ini. Terus kalau misalkan dalam kutipan, kutipan apa juga ada apa versi 7 ini cara mengutip. Teman-teman mungkin pernah melihat nanti akan lebih banyaknya di metodologi penelitian sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa biar tahu karena memang di pertemuan keberapa tuh itu diajarkan berkaitan bagaimana membuat laporan statistik dengan format apa gitu. Nah, kalau di saya waktu itu cara termasuk cara ngutip sebentar. Hmm, tugas revisi. Nah, ini kan format apa nih kayak gini nih? Ada cuman di garisnya itu cuman di judul doang sama di paling bawah plus note-nya. Terus untuk cara kutip juga kan ini format apa? Nih, ini kan cara kutipan tuh format apa nih kayak gini? Cara kutipannya. Itu itu format-format internasional sih dalam menulis karya ilmiah. Kakak, Salah satunya. kalau kita pakai cara format apa style itu ya, Mm-mm. kan misalnya Lia 2026 gitu ya. Itu Mm-mm. kita nggak perlu bikin footnote lagi atau kita tetap bikin footnotes ya kalau di dalam apa style? Enggak, Oh, nggak perlu. enggak ada footnote. Dia nanti langsung masuk ke apa? Ke kalau pakai Mendeley nanti akan langsung masuk ke daftar pustaka otomatis. Oh, gitu. Tapi kalau pakai Mendeley ya. Ya, dan memang nanti Hmm. wajib pakai Mendeley kok. Nanti diajarin Mendeley nggak? Saya kebetulan belum bisa sih. Diajarin nggak ya waktu itu ya? Saya juga lupa lagi. Diajarin Hmm. sih kayaknya. Bener nggak ya? Saya lupa. Asli saya lupa Ah, pernah diajarin nggak ya? itu nggak ada deh, Kak. Kayaknya itu waktu lagi pas di medlit deh, metode penelitian deh. Oh gitu. Mm-mm. Oh, berarti nanti semester 2 ya Kak ya. Sama satu lagi Ya. Kak saya mau nanya. Itu kan kalau di bukunya, di materi yang dikasih sama Bu Eis, itu kan kita pakai Skef ya. Hmm. Ininya, yang apa, habis kalau misalnya semuanya udah oke, kita Anovanya itu pakai Skef. Itu sama aja nggak ya? Sama yang Kakak terangin. Nanti Skef. materinya saya kirim ke Kakak Oh deh. iya Ya, coba. Skef. Sekarang Kak, benar ya? Hmm, bentar ya, Kak. Nah, Eh, mohon maaf, Pak. Saya potong sebentar. ya. Pakai PS versi 25 aman kan? Karena nilainya beda. Eh, Interpretasinya. aman sebenarnya mah.
Cuman memang pasti ada perbedaan karena kan makanya di dalam penulisan penulisan atau pas lagi melakukan sebuah sebuah pembuatan jurnal ataupun tesis kan dikasih tahu kita menggunakan atau mengolah datanya itu menggunakan SPSS versi berapa gitu. Jadi Ya, itu wajib kopi. dikasih tahu. Oh, ini Anavanya diajarinnya yang manual ya? Enggak Kak. Itu memang Bu Is tuh yang awalnya itu kelihatannya Bu Is juga sebenarnya ini bukan materinya. Jadi ini kalau saya lihat tuh dia kayaknya dari buku Bu Siti sama Bu Nugroho. Nah, Hmm. emang dia awalnya itu eh, apa sih namanya kayak manual, tapi nanti di belakangnya tuh SPSS Kak. Oh iya ini ada. Ada yang homogen juga sel yang sama, sel Iya. yang tidak sama. Dia pakainya SCAF. Tapi kalau saya tanya, katanya SCAF itu sama apa sih namanya Bonferroni itu sama. Tukai itu justru untuk yang Oh, berbeda oh post hoc-nya. post hoc-nya. Iya. Tadi tukai itu untuk yang oh di sini sebentar. Tapi saya tahunya tukai itu untuk yang n-nya sama. Sebentar. Untuk yang datanya berbeda itu pakai Tukai katanya. Hmm. Kalau yang sama itu pakainya SCAF atau Bonferroni juga sama sih hasilnya nantinya. Iya. Di bagian sininya nih. Iya apa? Saya kira tuh tadi lagi bahas ANOVA yang mana, ternyata bagian post hoc-nya. Iya Kak. Nah, ini kan post Nah hoc itu SCAF, ya, dia pakainya SCAF. gitu. Atau Benforoni. SCAF sama Oh, Bonferroni itu katanya sama. Kalau Tukai itu justru untuk yang berbeda katanya Kak. tuh. Nanti coba saya confirm lagi ya. Saya tahunya soalnya Tukai justru yang sama. Skep dan Benforoni justru apa kalau Benforoni yang berbeda. Biasanya saya menggunakan yang itu sih, tapi nanti coba saya konfirmasi lagi ke Bu Ais. Tapi Bu Ais udah menyampaikan belum begitu? Bu Oi sih kemarin saya baca materinya sih Kak. Hmm, Mm-mm. oke oke. Baik. Ya itu nggak jadi masalah sih terkait tentang hal ini. Memang perbedaannya nggak begitu jauh banget sih. Ini pun hampir kalau misalkan memang ini kan dari band Foromi sama sama Tukai aja, ini hasilnya tuh nggak terlalu beda jauh. Hasilnya bahkan hampir sama nih, Foromi. Cuma memang sensitifnya aja sih agak agak berbeda kalau misalkan datanya variannya berbeda. Sama berkaitan dengan tadi kalau misalkan tidak homogen dan homogennya gitu. Hmm, oke oke. Jadi nggak apa-apa ya Kak ya? Ya. Ini ya Oke Kak. kalau yang sama market ini kan kebetulan ini sama ya. Ini market 2K, Skef sama Benforomi hasilnya sama kok. Semua bisa dilihat ya. Iya benar ya Kak ya. Heeh. Saya pikir Tukai itu untuk yang berbeda loh Kak. No, Kalau SCAF itu sama dengan Bonferroni. gitu. Makanya eh ini kita belum coba dengan data yang berbeda ya, data N yang. Hmm. Jadi kalau misalnya dengan data yang berbeda, kira-kira kalau pakai 2K, Skef, Benforomi itu akan kelihatan dari mana. Tapi kalau emang mau tampilin tiga-tiganya silakan aja gitu. Nanti tinggal disesuaikan. Tapi yang saya tahu 2K itu justru buat yang sama dan Benforomi untuk yang berbeda. Tapi nanti di cross check lagi sih. Saya baca-baca lagi gitu. Oke Kak. Oke. Ya. Ya makasih Kak. Oke, sama-sama. Gimana Baniken dulu ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingin Bapak, kalau tadi dalam ANOVA One Way ini kan X variabel X atau yang disebut faktornya itu kan kategorinya di dalamnya itu minimal wajib ada 3 ya, Iya betul. gitu. Nah, dan kalau misalnya ANOVA 2 arah itu apakah faktor X-nya itu lebih dari 1 dan minimal kategori faktor di dalamnya itu wajib 3 juga?
atau boleh dua? Contoh, misalnya variabel X-nya tuh metode belajar, itu Heeh. diskusi ceramah, atau perlu diskusi ceramah dan apa namanya, satu lagi misalnya diskusi ceramah sama apa gitu ya, metode Hmm. belajar mandiri misalnya gitu. Apakah harus 3 kategori tadi atau boleh 2 gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, punten boleh tolong dijelasin lagi yang tadi bedanya post hoc Bonferroni Kakak, karena, tadi kan N-nya berbeda ya. N yang Hmm. dimaksud tuh yang seperti apa ketika melihat di pengelompokan atau minimal di input, data di SPSS-nya itu seperti apa sih bisa kelihatan N-nya tuh beda gitu, Kak? Izin. Oke, saya jawab yang Makasih. pertama dulu. Baik. Yang pertama, eh, apakah ketika dengan ini sebenarnya udah masuk ke materi two-way itu nanti. Nanti lebih lengkapnya di two-way. Tapi intinya kalau di two-way itu eh X-nya itu bukan satu. Jadi ada dua X nantinya. Ya, yang dilihat. Kalau ini kan cuman contoh ini yang dilihat cuman generasi aja kan, X-nya satu. Nanti kalau misalkan X2-nya itu bisa juga jenis kelamin gitu. Jadi faktor di X1-nya ya, di X1-nya generasinya terbagi menjadi tiga ya, Gen X, milenial dan apa namanya Z. Nanti di X2-nya itu jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu nanti terbagi menjadi dua ya, laki-laki dan perempuan. Lalu habis itu yang dilihat adalah resiliensinya. Nah, nanti ini yang akan diuji dalam satu apa? Satu konsep gitu, keseluruhan. Itu yang bakal diuji. Nah, adapun yang saya tahu karena kemarin saya menggunakan two-way waktu lagi statistik multivariat. Kemarin sih masih boleh ya kalau misalkan X2-nya itu ternyata cuman ada dua kategori. Yang terpenting itu adalah yang pertama itu wajib tiga, ada tiga. Walaupun nanti selanjutnya itu ada dua nggak jadi masalah gitu. Tapi intinya ini tuh udah dua variabel yang berbeda. Bisa juga mungkin nanti X-nya itu kategori dari eh, generasi sama mungkin habis itu kalau misalnya di kerjaan dari divisi nanti akan dibagi lagi. Nanti dijadikan satu. Itu yang two way. Two way itu kurang lebih begitu, kurang lebih modelnya. Jadi ada dua variabel X yang nanti punya cabang tertentu, punya faktor-faktor tertentu gitu. Itu nanti yang akan diuji kok itu untuk two way. Jadi kalau misalnya untuk one way, fokusnya udah bukan ke sini dulu. Jadi untuk saat ini kita fokus di one way-nya dulu. One way itu hanya satu X dan minimal tiga faktor. Jadi kalau misalkan ternyata ada satu X tapi faktornya ada 4, 5, 6, 7, bahkan 10 kelompok sekalipun, selagi X-nya cuma satu, yang dilihat itu cuman tadi misalkan divisi gitu. Kita pengen lihat motivasi kerja divisi di PT A, divisinya ternyata ada 8, ya maka tetap masih masuk one way gitu, walaupun kelompoknya ada 8 gitu, karena itu masih bisa dilakukan menggunakan ANOVA. Kalau two way dua jalur itu nanti akan nambah satu lagi yang baru variabelnya, begitu Mbak. Untuk itu yang pertama ya. Terus untuk yang kedua, Tukai Benferoni itu N yang dimaksud itu N yang di sini nih, data. Kita kan dapat data kalau misalkan hasil penelitian kan nggak imbang tuh biasanya. Contoh saya pengen neliti Gen X, milenial dan Gen Z ketika nyebar angket gitu. Ternyata dari sampel yang didapat itu Gen X-nya itu ternyata kita dapat 30 orang. Dapat 30 orang misalkan nilainya nambah. Anggaplah nilainya nambah lagi gitu. Gitu. Nah, dapat segini. Terus abis itu Gen Z-nya cuma dapat sekitar segini, 26. Ini 20 milenialnya. Contoh misalkan begitu. Nah, ketika tidak imbang seperti ini masih bisa digunakan ANOVA. Tapi nanti ketika
datanya, tapi dilihat dulu dari uji asumsinya. Ini data walaupun berbeda sampelnya, nggak imbang lah ibaratnya. Datanya normal nggak? Oh, datanya normal. Terus abis itu homogen nggak? Oh, homogen juga. Nah, makanya nanti bisa dilihat dari kriteria yang ini datanya normal, homogen. Ya, berarti masih bisa menggunakan ANOVA biasa. Terus karena N-nya berbeda, ya sudah menggunakan Bonferroni. Tadi kita sedang diskusi sama Mbak siapa tadi yang membaca dari kiriman Bois, ternyata informasinya justru yang ditemukan Benferroni itu justru untuk N yang sama, sedangkan tukai untuk yang N berbeda. Tapi yang saya pahami justru tukai lah yang N-nya sama gitu. Dan Bonferroni lah yang N-nya berbeda. Jadi kalau misalkan tadi kelompoknya itu sampelnya berbeda, itu lebih disarankan menggunakan Bonferroni. Kenapa? Karena lebih eh, konservatif gitu untuk kelompok yang tidak seimbang dan dia lebih ketat untuk menilainya. Itu dan tadi ada nambah satu lagi tuh apa namanya? eh lupa kan judulnya. Scaf. Nah, itu juga bisa pakai Scaf gitu atau Scaf itu. Tapi yang pasti untuk tukai Bonferroni ataupun Scaf itu wajib datanya tuh eh homogen, normal dan homogen gitu. Terus kalau untuk yang Games Howell itu sudah pasti datanya tidak homogen, tapi dia normal. Datanya normal tapi tidak homogen, silahkan posoknya itu menggunakan James Howell. Jadi yang dicentangnya adalah James Howell-nya. Karena itu metode robust gitu. Itu khusus untuk data yang tidak homogen. Begitu Mbak Niken. Siap, terima kasih Bapak penjelasannya. Mas Bagas gimana? Iya, suaranya terdengar Pak. Ya, terdengar aman. Eh, Tadi saya maaf ini saya off cam karena jaringan lagi kurang bagus. Ya, siap. Tadi itu Aman, saya aman. mencatat ya berkaitan dengan uji asumsi untuk ANOVA One Way ini kan pertama tadi data distribusi normal itu wajib gitu ya Ya, Pak ya. Nah ini saya mau memperjelas sekaligus bertanya sih Pak, barangkali terlewat gitu. Nah kedua variansinya homogen dan ketiga itu ada uji post hoc-nya gitu kan. Nah untuk yang varian homogen ini tadi kalau nggak salah dari Bapak menyampaikan kalau ini sebenarnya nggak wajib gitu Pak. Nah, nggak wajib ini di sini apakah memang dalam artian kita tuh bisa melewati proses ini gitu Pak? Misalnya nggak perlu dipakaikan uji homogen atau bagaimana gitu? Nah kalau misalkan memang nggak perlu pakai varian homogenitas ya untuk melihat homogenitasnya, berarti apa bisa langsung ke ini post hoc gitu Pak? Nah kalau ke post hoc berarti kan kita jadinya bebas gitu, kayak bisa milih 2K atau Benferroni karena data homogen ini jadinya nggak wajib. Nah itu kira-kira gimana Pak? Sama oh, satu lagi tadi tuh satu lagi nih Pak berkaitan tadi uh, agak perbedaan ya antara 2K dan Benferroni ya Pak. Kebetulan pekan kemarin itu presentasi kelompok untuk ANOVA One Way itu saya dengan teman-teman kelompok saya gitu Pak dan saya juga coba mempelajari lebih dulu terkait dengan posoknya dan yang saya pahami sih sama kayak Bapak Yuda juga ya dalam artian untuk 2K ini untuk data yang N-nya itu sama dan Benferroni ini kalau dia berbeda gitu Pak. Cuman gitu itu aja sih Pak. Terima kasih sebelumnya. baik. eh untuk varian homogen ini, tadi makanya saya ralat kembali, bukan bukan berarti nggak wajib gitu, nggak wajib homogen, nggak wajib homogennya iya, tapi kalau tesnya itu wajib tetap dilakukan, maupun hasilnya nanti homogen ataupun tidak homogen itu wajib disampaikan. Kenapa? Karena memang itu salah satu syarat. Tapi nggak wajib datanya itu berdistribusi eh, homogen gitu. Beda dengan, paham nggak sih maksudnya ya? Jadi kalau normalitas itu kan datanya wajib normal gitu. Kalau hasilnya tidak normal ya udah berarti nggak bisa tuh one way ANOVA. Nah, sedangkan uji asumsi homogenitas itu wajib dilakukan, tapi hasilnya homogen ataupun tidak itu nggak jadi masalah gitu. Jadi yang nggak diwajibkan itu jadi nggak wajib homogen
walaupun nanti hasilnya ternyata tidak homogen, itu bisa kita lakukan dengan cara lain. Makanya tadi saya sampaikan, eh, jadi kalau diujinya tuh wajib gak diuji? Ya karena proses asumsinya itu harus dilewati, tetap kita harus tahu data itu homogen atau tidak. Kenapa? Karena itu akan berdampak kepada nanti hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu kita akan ngapain gitu. Mau kemana? Contoh, ya ini ya tadi yang saya ringkas dari hasil eh yang sudah saya kondisi data kita gitu. Apakah kondisi data Bapak atau teman-teman semua itu datanya homogen? Nah, ketika data itu homogen, maka teman-teman sudah bisa menggunakan ANOVA biasa. Selesai gitu. Nggak tiba-tiba. Jadi jangan sampai tiba-tiba ya udah post hocnya kita bisa milih gitu menggunakan apa saja karena tidak wajib menggunakan homogenitas gitu. Nggak begitu, justru kita biar tahu dulu data itu homogen atau tidak. Kalau datanya homogen, maka nanti posoknya akan menggunakan apa gitu. ANOVA-nya ANOVA yang mana yang akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan ternyata datanya tidak homogen, nah nanti berarti uji ANOVA yang mana yang akan kita tampilkan gitu. Makanya tadi kan saya sampaikan kalau misalkan ternyata data teman-teman ini kan kebetulan datanya homogen ya. Tadi kan saya sudah coba nih. Ketika kita anggaplah datanya tidak homogen gitu. Datanya tidak homogen. Lalu kita lakukan sebuah namanya robust gitu. Menggunakan well ya. Maka nanti dalam proses analisis mana? Sebentar. Ya, sebentar. Nah, dalam proses analisis eh ANOVA-nya itu di bagian optionnya. Nah, kita centang bagian well test. Kenapa ini dicentang? Ya, ini dikarenakan ketika dilakukan uji homogenitas data, gitu, ternyata datanya tidak homogen, makanya dilakukanlah menggunakan well test itu untuk melihat robust, ya data robust. Nah, itu lebih sensitif. Makanya nanti ketika hasilnya dimunculkan, itu dia akan memunculkan hasil nilai robustnya. Nah, di sini nilai signifikansinya. Nah, itu. Nah, ketika nilai signifikansi robustnya, berarti nanti ANOVA yang bakal dilihat itu justru nilai signifikansinya bukan signifikansi yang ada di tabel ANOVA ini, justru signifikansi yang ada di nilai robustnya ini. Gitu. Apakah signifikan nilainya? Ketika signifikan, maka nilai ANOVA atau uji uji hipotesis bisa diterima. Itu. Itu yang pertama. Kalau misalkan data tidak homogen. Terus ketika pengen melihat post hoc-nya gitu, itu pun akan berubah. Yang tadinya kita menggunakan Tukey atau Benferoni gitu, kita akan menggunakan post hoc yang memang khusus untuk data eh, tidak homogen, yaitu di bagian Games Howell. Kita akan gunakan itu. Nah, diklik nanti akan muncul Games Howell nih di paling bawah. Jadi itu tergantung dari data kita. Bukan berarti tidak tidak wajibnya itu tidak wajib dilewati prosesnya gitu. Tapi tidak wajib homogen datanya, bukan tidak eh, paham ya maksudnya gitu. Saya jadi bingung ngejelasinnya. Intinya tuh itu harus tetap dilakukan biar tahu dulu datanya itu homogen atau tidak. Nah, tapi tidak wajib homogen datanya gitu. Karena kalaupun tidak homogen masih bisa dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan posoknya itu menggunakan Games Howell gitu. Tapi ini kebetulan karena ini datanya homogen ya, jadi hasilnya sama aja gitu. Begitu, Mas Bagas, semoga terjawab ya. Iya Pak, makasih Pak, terjawab Pak. Ya, gimana Mbak Laras? Iya, Kak Yuda, saya mau samain persepsi aja sih ya. Mau membandingkan antara statistik ANOVA sama regresi logistik regresi soal UTS kemarin. Jadi
Kategori homogen sama normal itu berarti persepsinya sama ya? Ya, Oke, nah jadi kemarin itu soal UTS yang diberikan Bu Is itu secara keseluruhan setelah uji asumsi itu tidak normal, ya, tidak normal. Lalu seingat saya, kalau dalam regresi logistik waktu itu kayaknya ini pertanyaan yang pernah saya tanyakan juga ke Mas Yuda. Kalau Mas Yuda masih ingat juga, kalau datanya tidak normal, apakah ada cara yang lain? Ternyata ada, yaitu kalau nggak salah waktu itu Mas Yuda bilang bukan diganti datanya karena data itu tidak bisa diubah, melainkan hmm, harus ada caranya. Caranya kalau nggak salah waktu itu dengan outlier. ya, Nah, setelah waktu itu saya melakukan outlier, datanya masih tidak normal. Akhirnya saya pakai dengan cara yang lain yang diajukan oleh AI lah. Saya minta tolong sama AI dan itu melakukan dengan data bootstrap. Itu mm-mm. ada di SPSS. Nah, akhirnya datanya menjadi normal dan bisa diinterpretasikan. Nah, sekarang lalu kalau si ANOVA ini ketika datanya tidak normal atau homogen, berarti dia memakai apa nih tadi yang non parametrik ya. Ya, terus Nah, berarti kalkulatif. nah ya yang saya tanyakan apakah dari dua sisi itu ANOVA dan regresi logistik itu untuk dipertanggungjawabkan interpretasinya masih bisa diterima atau tidak ya? Kalau Ya, datanya tidak normal dengan cara yang masing-masing seperti itu. ya masih bisa karena memang itu cara secara ilmiah ya. Walaupun Ya. karena kita kan nggak ngerubah data. Tadi Mm-mm. ralat ya di uji regresi logistik itu bukan nggak ada uji asumsi homogenitas tapi multikolonialitas sama Iya, iya. gitu. Nah, karena homogenitas itu biasanya terjadi di uji beda, salah satunya di ANOVA ini. Makanya ada uji homogenitas itu melihat perbedaan gitu, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, intinya tuh datanya tuh sama atau tidak, nah homogen. Nah, makanya eh untuk cara-cara barusan ya itu masih bisa diterima, cuman memang sudah di luar namanya kayak misalkan nih kayak ANOVA. Tadi kan kalau misalkan dia datanya tidak normal, maka dia menggunakan non parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Bisa nggak diterima secara penelitian? Bisa diterima, tapi namanya uji apa? Namanya menggunakan non parametrik berarti hasil penelitian kita itu tidak bisa digeneralisasikan. Kan tujuan penelitian itu kan biasanya nih ada populasi misalkan populasinya total 100 gitu. Kita pakai rumus Solvin berarti sekitar 80-an, 80 sampel untuk dijadikan bahan penelitian. Maka ketika nanti dijadikan total populasi atau keseluruhan populasi itu akan menyatakan bahwa memang populasi tersebut itu memiliki hal ini gitu. Nah, bedanya ketika non parametrik itu nggak bisa digeneralisasikan ke populasi. Itu hanya eh, hasil penelitian berdasarkan sampel tertentu. Itu itu perbedaan dan itu termasuk kekurangan dalam sebuah penelitian. Jadi masih apakah bisa diterima penelitiannya? Diterima, sah gitu. Cuman memang akhirnya itu jadi sebuah kekurangan. Termasuk tadi dengan cara yang Bootstrap. apa bootstrap itu juga termasuk Ya. kekurangan gitu. Kenapa? Karena datanya kan bukan data murni asli. Bootstrap itu kan data replika. Jadi data Ya, yang sudah ada direplika berkali-kali lipat sampai menemukan sebuah data normal data yang normal. Ya. gitu. Oke. Nah, itu Berarti jadi sebuah kalau kekurangan. Hah? Ya itu masih bisa diterima, cuman itu sebagai sebuah kekurangan dalam penelitian. Berarti interpretasinya kurang lebih seperti apa tuh? Ya nanti kan diinterpretasikannya kan kalau di dalam eh diinterpretasikannya ya kalau misalkan memang datanya sudah kayak misalkan tadi ketika lagi nyari di uji regresi apa regresi logistik Mbak memusatkan untuk data itu harus normal menggunakan apa namanya tadi Bootstrap. bootstrap gitu. Data Ya. sudah normal tuh menggunakan bootstrap. Akhirnya kan ketika sudah di bootstrap itu kan ketika di bootstrap itu data hasil penelitian, hasil regresinya itu
pasti berubah, Mbak. Kalau Mbak jeli, ketika cek deh nanti hasil regresinya, itu pasti akan berubah juga nilai-nilainya ketika menggunakan bootstrap. Nah, hasil bootstrap yang sudah dilakukan, nilai regresi, nilai F, signifikansi, dan segala macam, nah berarti itu sudah layak untuk melakukan interpretasi data atau uji hipotesis. Nah, Iya. tapi nanti di keterbatasan penelitian, baik itu di jurnal ataupun di tesis, kan nanti akan diutarakan keterbatasan penelitiannya, keunggulan, terus habis itu kelemahan. Hmm, Nah, oke itu oke. nanti akan disampaikan kelemahannya data ini menggunakan ini. Nah, nanti itu dijelaskan gitu. Oke, berarti outlier dan bootstrap itu bukan kategori non parametrik, melainkan itu Ya, langkah yang lain ya ya. untuk menjadikan data itu bisa normal. Betul. Kalau Ya, oke. kalau di regresi linear berganda, saya menyarankan menggunakan SEM, dan di SEM itu juga pasti nanti akan bermain dengan namanya bootstrap, karena Oh, gitu. SEM itu wajib minimal sampel itu 300. Makanya ada yang menggunakan bootstrap sampai 1000, jadi direplika sampai 1000 sampel gitu. Iya. Ya, Tapi soalnya kan kemarin datanya hanya 30, jadi kurang lebih apa namanya kapasitas laptop pun juga katanya agak agak ya, mempengaruhi gitu kan. Kalau tuh. terlalu banyak nanti akan menjadi loading terlalu lama untuk mengeluarkan data itu gitu. Ya, betul. Kalau pakai bootstrap betul. Itu kalau laptopnya, mohon maaf, kalau laptopnya eh, kapasitasnya nggak mumpuni, itu pasti ngehang dan nggak akan Iya, bisa lanjutin gitu. iya. Makanya saya juga Jadi jarang menggunakan bootstrap. Kemarin juga saya nggak menggunakan bootstrap, tapi pakai cara lain. Bootstrap itu udah cara terakhir banget kalau memang udah iya, eh, sebenarnya bootstrap itu keterangannya tidak perlu diasumsi lagi karena hasilnya juga sudah ya, keluar. Memang ada pilihan yang lain sih kalau nggak salah tuh dengan rumus login itu kali ya, Mas Yuda ya. ya. Ada banyak cara Oke. sebetulnya emang untuk bisa menemukan itu. Yang pasti Ya, apakah bisa diterima bisa gitu. Tapi nanti oke. akan ditulis jadi sebagai keterbatasan penelitian. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Jam berapa sih sekarang? Jam 21.20, masih baru sejam. 21. Ya. Eh, teman-teman semua, harapannya teman-teman mempraktikkan. Katanya juga ada ini kan ada soal juga kan yang berkaitan dengan ANOVA. Ada Pak. Ada ya? Ada latihan soal. Udah udah dikerjakan? Sudah. Sudah. Nah, itu individu Sudah, apa kelompok? individu. Oh, individu. Nah, eh dari saya ini nanti saya akan share apa namanya yang tadi Excelnya. Sebentar, saya kirim dulu Excelnya. Excelnya mana ya tadi ya? Ah, ya udahlah. Ini data terbaru ada 30. Ini data saya sebetulnya cuman datanya berbeda. Tadi ditambahin ya. Kita coba-coba aja pokoknya mah. Itu. Ini contoh soal ANOVA. Ini bentar. Save as. Contoh soal ANOVA. Latihan. Save. Pakai data yang ini ya. Data latihan. Ini saya kirim dulu ke ketua kelas.
Ya. eh Terus saya akan sampaikan dulu untuk model laporannya. Ini nanti buat pengganti yang 2 minggu lalu kita nggak pertemuan. Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan soal latihan tersebut, tapi dengan format apa, ya, versi apa, menggunakan format apa tabelnya. Nah, ini saya akan tampilkan terlebih dahulu. eh Contoh laporannya. Sebentar, mana ya contoh laporannya ya? Sudah saya siapkan. Contoh laporan ANOVA. Nah, nanti ini saya akan kirim juga ke Pak Leo. Nah, ini dalam membuat sebuah laporan dalam format apa, ya, apa versi 7, dia biasanya untuk tabel, ya, modelnya seperti yang sudah terlihat oleh teman-teman, ya, ya. Dia modelnya seperti ini, ada garis di judul atas bawah sama garis paling bawah. Itu format apa? Plus ada catatan. Catatan ini biasanya cuma menjelaskan berkaitan dengan singkatan-singkatan sama hal-hal tertentu yang memang wajib untuk diberikan catatan. Jika tidak, ya sudah. Ini hanya contoh untuk ini saya buat naskahnya itu atau tulisannya itu dalam format, kalau dalam bentuk skripsi ya, kalau dalam bentuk jurnal soalnya beda lagi itu. Dia lebih singkat, lebih simpel. Ini dalam format tesis atau format skripsi biasanya akan ada uji normalitas data, dia akan dijelaskan seperti ini. Teman-teman juga sudah kenal AI, teman-teman bisa menggunakan AI dalam melakukan sebuah deskripsi data. Yang pasti yang perlu kita pahami itu adalah data mana saja yang perlu disampaikan atau ditampilkan di laporan teman-teman. Ini sudah ada contohnya. Nah, nanti eh, untuk uji normalitas data ini, ya, terus habis itu untuk homogenitas hanya ini. Oh ya, value-nya nanti yang diambil itu bagian min-nya ya, bukan median dan lain-lainnya. Bagian fokusnya ke bagian min-nya. Silakan teman-teman bisa disalin untuk dengan format model seperti ini ya, format tabel apa ya. Karena memang di pertemuan sebelum UTS kemarin tuh ada di apa, silabus, bukan silabus, di SAP-nya tuh saya baca ada latihan membuat laporan dalam format apa gitu. Makanya ini saya sampaikan yang harusnya 2 minggu lalu gitu. Ini teman-teman bisa gunakan untuk diuji ANOVA. Nah, ini uji hipotesisnya bisa disampaikan sama ini yang dibutuhkan nilai-nilainya. Terus habis itu dijelaskan lanjut ke post hoc. Nah, ini statistik deskriptifnya ini bisa disampaikan mean dan standar deviasinya. Ini dapat dari mana? Itu ketika teman-teman melakukan uji ANOVA, pas lagi tes homogenitas itu muncul kok nilainya. Pas uji normalitas data, sorry. Pas uji normalitas data itu teman-teman akan muncul data deskripsinya. Nah, di sini. Jadi nilai rata-rata bisa diambil dari sini. Ya, mean-nya itu 7970 untuk Gen X, milenial 7615, dan di sini juga ada standar deviasinya. Nah, ini nilai standar deviasi itu. Jadi diambil dari pas lagi teman-teman melakukan uji normalitas data untuk nilai yang barusan. Nah, jadi penyampaian di uji lanjut posok itu biasanya nanti akan ditampilkan nilai eh, rata-rata sama standar deviasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, ya, ini akan menjawab bagian mean difference-nya. Nah, ini kan Gen X rata-ratanya 79. Terus sama milenial ketika dibandingkan 7970 sama 76 1,15 itu ternyata ini gitu. Jadi biar menunjukkan itu saja sih sebetulnya. Jadi memang setiap jenjangnya itu perbedaannya segini. Terus kalau Gen X sama Gen Z perbedaannya 8,8 gitu. Kalau ke X nilai rata-ratanya. Ini yang dibandingkan gitu untuk post-hoc. Jadi tabel ini yang biasanya muncul di bagian uji lanjut atau post-hoc. Jadi ada dua tabel, statistik
deskriptif tingkat resiliensi berdasarkan generasi sama tabel hasil uji lanjut post-hoc tukai. Itu karena kebetulan sama. Nah, tugas teman-teman itu saya nggak kasih waktu. Yang penting kalau bisa ya cepat selesaikan gitu. Nggak harus minggu ini, mau minggu depan atau 2 minggu lagi juga nggak jadi masalah. Yang pasti nanti teman-teman dalam latihan yang tadi soalnya sudah saya kirim dibentuk dalam bentuk contoh laporan seperti ini, itu akan saya ganti sebagai kehadiran di pertemuan yang seharusnya di pertemuan ketiga kita gitu, di kita ya. Di kita tuh harusnya masuk ke pertemuan ketiga. Sebentar. Nah, nih yang ini nih. Kalau ini kan yang keempat kan hari ini. Nah, pertemuan ketiga itu eh Yang libur Idul Kak Adha ya, Yuda, Kak? bukan pas lagi UTS, maaf, pas lagi TS. pas minggu UTS. itu absennya mungkin beda ya Pak. Sama belum masuk Pak ininya. Apa? Apa namanya yang dikirim melalui WA-nya belum belum saya terima. Oh, belum masuk. Ya belum. Sebentar, saya kirim ke siapa lagi? Oh, sorry, 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 sorry. Salah orang. Kenapa ke Bali ya? Sorry, sorry, sorry. Kirimnya ke aku. Sorry, sorry, sorry. Maaf Kak Yuda, nanti dikumpulkannya bagaimana Kak? Nanti saya kirim itu apa? G Drive. Nanti diupload di G Drive. Terus ini contoh laporannya. Ya, teman-teman udah kenal AI sebenarnya, kerjaan kayak gitu cepet sih kalau emang ada waktu untuk bisa, apalagi dibantu dengan AI ya. Yang penting tuh tahu nilai mana saja yang diambil sih sebetulnya. Kalau udah tahu enak, nanti tinggal dibantu dengan AI untuk bisa membantu menginterpretasikannya. Itu terus untuk absensi, nah ini jadi eh pas Lebaran gitu ya. Bukan sih, bukan 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 Lebaran. Itu seminggu sebelum Lebaran soalnya, sebelum Idul Adha. Waktu Pak Leo WA untuk minta Yang UTS Pak, yang TS, yang ya, TS. pasukan UTS. UTS gitu. Nah, yang kuningan itu tetap lanjut, jadi nggak jeda yang kuningan. Makanya biar sama, ini kalau bisa diganti, tapi digantinya dengan tadi sih. Itu saja saya. Nanti yang mengumpulkan saya akan lihat itu nanti saya anggap kehadiran. Nanti kehadiran ini saya serahkan ke Bu Eis di akhir pertemuan sesuai yang sudah, sama tadi tugas-tugas yang teman-teman pernah kirimkan ke saya itu mungkin jadi nilai tambah buat Bu Ais dalam menilai mata kuliah statistik. Mungkin itu kalau tidak ada lagi yang tanyakan saya absen dulu. Muhammad Rizky ada? Tidak ada. Nabila, Priska, Hadir Pak. oke. Kiki Yuli Rosita, Hadir, Pak. Fernando, sorry, Dinda Aulia, Dinda Aulia, oke. Fernando, Iin Marin, Hadir, Dinda ada Kak. tadi, Pak. siapa yang hadir? Dinda ada tadi. Dinda ada. Lulu Rahmawati, Hadir, Kak. Sintin, Evi Yulianti, Evi, Wiwik Suryanti, Hadir, Pak. oke. Inga Deva, Hadir, Kak. Pak, Salsabila, Dinda hadir ya, Pak. Izin. oke. Salsabila, Dinda hadir. udah. Salsabila ada? Hati. Ada Salsabila? Oke, saya lewat dulu. Lia,
Hadir, Kak. Muhammad Hashim. Hadir, Pak. Tadi tuh yang 3 hadir. Ambil sebentar. Paleo, Nabila, Anissa Septiani. Hadir, Pak. Salsabila hadir, Pak. Nah, Fenty. Fenty ada? Hadir, Fenty. Kak. Loh, di sini tulisannya izin. Oh, izin menggunakan akun pribadi. Sorry. Gas. Indah Purnami. Indah hadir, Kak. Wianda Lestari. Hadir, Bapak. Mujahidah. Hadir, Bapak. Muhammad Septiar. Syauki Faiz. Hadir, Pak. Oke. Syifa Talita. Hadir, Pak. Ronaldo Manatar. Niken Puji. Hadir, Pak Yuda. Dwi Tayani. Nina Sulawi. Hadir, Pak. Laras Wulandari. Hadir, Pak. Leonardo. Tadi ada Pak Leo. Angga Hadir, Pak. Saputra. Iya. Angga Saputra. Hadir, Pak. Deibi. Hadir, Kak. Rahmatul Umah. Hadir, Pak. Citra Resmi. Hadir, Kak. Ajizah. Hadir. Elizabeth. Hadir, Pak. Mega Widyastuti. Hadir, Mas Yuda. Durotun Nasihatil. Durotun Zahid ada. Hadir. TV. Hadir, Kak. Ihsan Rinaldi. Hadir, Pak. Bagas. Tadi Bagas ada deh kayaknya nanya ya. Ada Bagas tadi. Ada Pak, hadir, Pak. Hadir, Pak. Nuranisa. Hadir, Kak. Sukmawati. Hadir, Pak. Juwita. Siap, hadir. Dian Krisna. Hadir, Pak. Sabira. Hadir, Pak. Sumiyah. Hadir, Pak. Nurmelisa. Hadir, Kak. Putri Maulani. Hadir, Kak. Muhammad Komsi. Hadir, Pak. Juwita Sari. Oke. Baik, teman-teman semua, kalau jika tidak ada lagi yang ditanyakan, yang tadi sudah sampaikan, sudah dikirim ke Paleo, silakan nanti dikerjakan. Nanti saya kirim juga untuk link pengumpulannya ke Paleo, biar nanti disebarkan ke teman-teman yang lain. Kalau bisa sih jangan lama-lama, itu 2 minggu juga udah cukup lah. Padahal minggu depan juga seharusnya udah selesai sih, gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga atas keaktifannya serta pertanyaannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk memahami mata kuliah statistik multivariat. Dan jangan lupa praktekkan ya sambil dicoba karena statistik itu sebetulnya bisa karena terbiasa gitu. Jadi harus dicoba berkali-kali gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak wabarakatuh. Yuda. Terima kasih, Pak Terima kasih, Kak Yuda. Yuda. Pak.